komoditi hasil tambang yang sangat besar perannya dalam perekonomian Indonesia. Minyak bumi merupakan campuran dari berbagai senyawa. Penyusunnya adalah hidrokarbon, terutama alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatis. Ada komposisi minyak bumi dengan jenis senyawa yang pertama hidrokarbon dengan jumlah 90% sampai 99%. Contohnya seperti alkana, sikloalkana, dan aromatis. Lalu yang kedua ada senyawa belerang dengan jumlah persentase 0,1% sampai 7% dengan contoh tioalkana. Lalu yang ketiga ada senyawa nitrogen dengan jumlah persentase 0,01 sampai 0,9% dengan contoh pirol. Lalu yang keempat ada senyawa oksigen dengan jumlah persentase 0,01% dengan contoh asam karboslat. Lalu yang kelima ada organologam dengan jumlah persentase sangat kecil dengan contoh senyawa logam nikel. Keberadaan minyak bumi dijelaskan dengan teori duplex, yaitu minyak bumi terbentuk dari jasad renik hewan atau tumbuhan yang sudah mati lalu tertimbun oleh humburan pasir selama berjuta-juta tahun. Sumber minyak bumi berada di daerah perangkap atau trap. Lalu, bagaimana minyak bumi terbentuk? Minyak bumi terbentuk dari jasad renik hewan atau tumbuhan yang sudah mati lalu tertimbun oleh humburan pasir. Karena faktor waktu yang sudah lama, temperatur tinggi dan tekanan tinggi di atasnya, jasad renik tadi berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Humburan pasir tadi berubah menjadi batuan sedimen berpori, dan berpori tersebut bersifat kopuler atau bergerak ke atas, sehingga bintik-bintik tadi, gelembung tadi bisa naik ke permukaan bumi. Saat naik, minyak bumi kehalang oleh batuan kedap dan menumpuk di dalamnya. Daerah ini disebut trap. Pengolahan minyak bumi. Minyak bumi yang masih berupa cairan kental warna hitam yang disebut minyak mentah atau crude oil harus diolah dulu di kilang minyak lewat 2 tahap, yaitu 1. Distilasi. Senyawa dengan titik didih rendah akan terpisah lebih dulu. Dengan tahap ini, minyak bumi akan terbagi atas 5 fraksi. Yang pertama, gas, fraksi 1, titik didih kurang dari 20 derajat. Kedua, nafta atau bensin berat, titik didih 20-200 derajat Celcius. 3. Kerosin atau minyak tanah dan artur, titik didih 175-275 derajat. Keempat, diesel atau solar, titik didih lebih dari 300 derajat Celcius. Kelima, sisa pengolahan, titik didih lebih dari 350 derajat Celcius. 2. Tahap kedua. A. Cracking atau perengkahan. Ada perubahan pada struktur kimia, yaitu pemecahan rantai, penambahan alkil atau akilasi. Ketiga, penambahan rantai atau polimerisasi. Keempat, perubahan struktur atau reformasi. Kelima, perubahan isomer atau isomerasi. B. Ekstraksi, membersihkan produk dengan suatu zat pelarut. C. Produk-produk dipisahkan berdasarkan titik cairnya. Hal ini dilakukan dengan pendinginan, penekanan, penyaringan. D. Treating, proses pembersihan produk agar kontaminan yang ada terbuang. Bedanya dengan ekstraksi adalah zat yang digunakan, yaitu soda kaustik atau NaOH, 2. Tanah liat, 3. Proses hidrogenasi. Polusi udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat, baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Pencemaran udara biasanya terjadi di kota-kota besar dan juga daerah padat industri yang menghasilkan gas-gas yang mengandung zat di atas batas kewajaran, seperti yang terjadi di ibu kota negara kita. Dilansir dari data indonesia.id, Indonesia tercatat menjadi kota dengan kualitas udara terburuk atau polusi udara tertinggi di dunia pada 16 Agustus 2023. Kemudian, proses polusi udara disebabkan oleh partikel padat dan cair dan gas-gas tertentu yang terus pensi di udara.
Partikel padat dan cair yang tersuspensi di udara disebut aerosol. Partikel-partikel tersebut dapat berasal dari banyak sumber. Banyak aerosol memasuki atmosfer ketika aktivitas pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan kayu. Sebagian partikel dan gas aerosol berasal langsung dari sumber-sumber tersebut, tetapi ada juga yang terbentuk melalui reaksi kimia di udara. Aerosol juga dapat berasal dari tempat lain seperti abu gunung api yang meletus, debu, serbuk sari, dan tanaman, knalpot, kendaraan, pabrik, hingga kebakaran hutan. Aerosol dapat memengaruhi cara cahaya mengenai bumi. Beberapa aerosol memantulkan sinar matahari, sementara yang lain menyerap sinar matahari, tergantung warna partikelnya. Jenis polusi udara terbagi menjadi dua. Yang pertama, polusi udara luar ruangan. Pencemaran udara luar ruangan adalah paparan pencemaran yang terjadi di luar lingkungan buatan. Contohnya, partikel halus yang dihasilkan pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi untuk memproduksi energi. Gas berbahaya seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, karbon monoksida, uap kimia, dan lainnya. Lalu, ozon di permukaan tanah, bentuk oksigen reaksi, dan komponen utama kabut asap kota dan asap tembakau. Yang kedua, polusi udara dalam ruangan. Pencemaran udara dalam ruangan adalah paparan partikel karbon dioksida dan polutan lainnya yang dibawa oleh udara dalam ruangan atau debu. Polusi udara luar bisa masuk ke dalam ruangan dengan membuka jendela, pintu, ventilasi, dan lainnya. Contohnya, gas seperti karbon monoksida, radon, dan lainnya. Bahan bangunan seperti asbes, formaldehid, timbal, dan lainnya. Alergi dalam ruangan dan luar ruangan seperti kecoa, tikus, dan lainnya. Lalu, alergi dalam ruangan dan luar ruangan seperti kecoa, tikus, dan lain-lainnya. Dan jamur dan serbuk sari. Cara mengatasi polusi udara, jadi yang pertama itu bisa menggunakan kendaraan ramah lingkungan, lalu yang kedua ada mengurangi pemakaian kendaraan bermotor, yang ketiga ada mengurangi pembakaran sampah, yang keempat ada menanam pohon, yang kelima tidak membakar hutan, dan yang keenam memasang alat penyaring udara.